Selamat datang kembali di sesi penjelajahan kita. Hari ini kita mau bongkar pemikiran Peter Drucker nih, sang legenda manajemen. Itu, fokus kita ke prinsip-prinsip inovasi yang ada di bab 20 buku The Essential Drucker. Sumber kita ini kan intisari tulisan Drucker selama puluhan tahun ya. Nah, misi kita hari ini bukan cuma baca daftar gitu aja, tapi benar-benar paham apa sih inti inovasi yang berhasil menurut Drucker. Karena dia lihatnya itu bukan kayak, wah, keajaiban gitu. Tapi sebuah disiplin, sesuatu yang bisa dipelajari, bisa dipraktikkan. Siapa aja bisa. Bener banget. Drucker itu sangat menekankan aspek tujuan dan sistematis dalam inovasi. Jadi bukan soal duduk diam nunggu ilham gitu aja, tapi ini tentang analisis yang terstruktur, prosesnya jelas, dan ya, kerja keras yang konsisten. Kebanyakan inovasi yang benar-benar efektif, yang tahan lama, menurut dia ya, lahirnya dari pendekatan disiplin ini, bukan kebetulan semata. Wah, menarik ini. Jadi, anggapan kalau inovasi itu cuma buat orang-orang visioner atau katakanlah perusahaan teknologi gede yang dananya nggak habis-habis, itu dimentahkan ya sama Drucker. Dia bikin ini kedengaran lebih membumi gitu. Oke, mari kita kupas bareng kerangka berpikirnya. Di bab 20 ini kan, dia bagi jadi 3 pilar utama ya. Apa yang harus dilakukan, the do's, terus apa yang jangan dilakukan, the don'ts, sama beberapa kondisi dasar, the conditions. Kita mulai dari yang pertama dulu kali ya, yang do's. Prinsip do yang pertama, dan ini kayaknya fundamental banget. Lakukan analisis peluang secara sistematis. Drucker percaya inovasi yang bertujuan itu mulanya dari pencarian yang terstruktur, bukan untung-untungan lah pokoknya. Dia sampai identifikasi ada 7 sumber utama peluang inovatif. Iya, 7 sumber ini kayak jendela-jendela peluang gitu, yang harus kita periksa rutin. Pertama, hal tak terduga, the unexpected. Ini bisa kesuksesan yang nggak diduga, punya kita atau pesayang yang seringnya dianggap remeh, atau bisa juga kegagalan tak terduga yang nunjukin ada asumsi keliru. Kedua, incongruities, jadi ada gap gitu antara realitas sama yang seharusnya. Misal di proses internal atau ekspektasi pasar. Ketiga, kebutuhan proses need. Nah, ini kalau ada yang kurang, lemah, atau perlu dibenerin dalam suatu proses kerja biar lebih efektif. Keempat, perubahan struktur industri dan pasar. Jadi ada pergeseran mendasar gitu di industrinya atau pasarnya. Kelima, demografi. Perubahan populasi, ini bisa diprediksi biasanya. Dampaknya ke kebutuhan daya beli. Keenam, perubahan persepsi, makna, dan mood. Ini soal cara orang lihat dunia. Apa yang dianggap penting. Seringkali ini berubah lebih cepat dari faktanya. Dan ketujuh, pengetahuan baru, new knowledge. Bisa ilmiah, bisa non-ilmiah. Tapi Drucker ngeliatin ini sumber yang paling berisiko dan butuh waktu paling lama. Kuncinya itu, pencarian ini harus terorganisir dan berkelanjutan. Dari 7 itu ya, kedengerannya kayak hal tak terduga sama kebutuhan proses, mungkin yang paling gampang dikenali dari dalam ya. Sementara kayak perubahan persepsi atau pengetahuan baru, itu butuh kepekaan keluar yang lebih tinggi gitu. Drucker sendiri ngasih bobot beda nggak sih ke sumber-sumber ini? Dia nggak secara eksplisit bikin peringkat sih, tapi dia kayak ngasih sinyal gitu kalau inovasi yang basisnya pengetahuan baru itu lead time-nya paling panjang, risikonya juga paling tinggi, walaupun potensinya bisa gede banget. Sementara itu, inovasi dari hal tak terduga itu seringkali yang paling gampang dieksploitasi. Kenapa? Ya karena peluangnya udah di depan mata, tapi seringnya yaitu diabaikan. Inkongruitas dan kebutuhan proses juga relatif rendah risiko, karena akarnya dari masalah nyata yang udah ada. Tapi yang paling penting sih, kesadaran untuk mencari di ketujuh area itu secara sistematis. Oke. Poin kedua dari DOS. Inovasi itu konseptual dan perseptual. Ini menarik nih. Maksudnya bukan cuma soal angka data di spreadsheet gitu. Tepat. Data itu penting, iya, tapi nggak cukup. Inovasi butuh pemahaman konsep, di baliknya nilai apa sih yang mau diciptakan, dan yang krusial, butuh pemahaman persepsi pasar. Drucker tekankan banget, pentingnya keluar kantor. Lihat langsung, tanya ke pelanggan, dengerin keluhan mereka. Amati gimana mereka pakai produk atau jasa kita. Apa sih yang mereka anggap sebagai nilai, apa masalah mereka yang sebenarnya. Terlalu sering perusahaan itu jatuh cinta sama teknologinya sendiri, terus lupa sama pelanggan. Ada contoh klasiknya soal ini. Bahaya kalau kita merasa lebih tahu dari pasar. Awalnya. Tapi IBM menang telak. Kenapa? Karena mereka paham persepsi dan kebutuhan pasar bisnis.
IBM keluar, ngobrol sama calon pengguna, nawarin solusi yang pas sama cara kerja mereka. Sementara Univac lebih fokus ke, ya keunggulan teknis aja. IBM paham kalau buat perusahaan, komputer itu bukan cuma mesin hitung, tapi alat bantu bisnis. Nah, ini kemenangan persepsi dan konsep pasar, bukan cuma teknologi. Prinsip ketiga, inovasi harus sederhana dan fokus. Kenapa sederhana jadi penting? Bukannya inovasi hebat itu seringnya kompleks ya? Justru Drucker bilang sebaliknya. Inovasi yang benar-benar efektif itu, kalau udah berhasil, seringnya malah kelihatan sederhana banget. Oh gini doang ya gitu. Kenapa? Karena kesederhanaan itu bikin implementasinya gampang. Kalau inovasi terlalu rumit, cuma sedikit orang yang bisa ngerti dan jalanin. Padahal Drucker ingatin, kompetensi itu barang langka, sementara inkompetensi ada di mana-mana. Gitu katanya. Jadi inovasi harus dirancang biar bisa dijalanin sama orang biasa, dengan baik. Kerumitan juga bikin susah diperbaiki kalau ada masalah, dan masalah itu pasti ada. Nah kalau fokus, artinya inovasi itu harus diarahkan ke satu tujuan spesifik, satu kebutuhan jelas, satu aplikasi nyata. Jangan nyoba jadi segalanya buat semua orang. Ini kayak prinsip KISS ya, keep it simple, stupid. Fokus satu hal, lakukan dengan baik. Lanjut ke prinsip keempat, inovasi efektif dimulai dari yang kecil, start small. Ini agak bertentangan ya sama narasi disrupsi besar-besaran yang sering kita dengar sekarang. Memang, Drucker nyaranin jangan langsung ngebidik revolusi pasar global gitu. Mulai aja dari sesuatu yang terukur, target pasar yang jelas, terbatas, produk atau layanan yang spesifik. Kenapa gitu? Karena ini lebih gampang dikelola, risikonya lebih kecil, dan memungkinkan kita belajar cepat. Anda bisa uji asumsi, dapat feedback beneran, terus lakukan penyesuaian tanpa harus mempertaruhkan semua sumber daya. Kesuksesan kecil itu nanti bangun momentum, bangun kepercayaan diri, sama pemahaman yang lebih dalam sebelum melangkah lebih besar. Banyak kok raksasa inovasi yang justru lahir dari proyek-proyek awal yang relatif kecil dan fokus. Oke, jadi start small itu bukan berarti mikir kecil ya, tapi langkah awal yang terukur untuk tujuan besar. Masuk akal sih? Prinsip Kido yang kelima, ini yang terakhir. Inovasi yang berhasil membidik kepemimpinan. Aim for leadership. Maksudnya kepemimpinan di sini apa nih? Harus jadi nomor satu di seluruh industri gitu? Nggak harus jadi yang paling besar secara absolut. Kepemimpinan di sini artinya jadi yang terdepan atau jadi standar acuan di ceruk pasar yang dituju, sekecil apapun ceruknya. Tujuannya itu menciptakan dampak yang signifikan, menetapkan standar baru, atau mendefinisikan ulang cara pasar beroperasi di area itu. Kalau inovasi Anda nggak cukup ambisius untuk mencapai semacam kepemimpinan, misalnya cuma sedikit lebih baik aja dari yang udah ada, tanpa keunikan yang jelas, nah, Anda berisiko cuma buka jalan buat pesaing yang lebih agresif, atau yang lebih siap mengambil alih pasar yang baru Anda rintis itu. Coba pikirin gimana 3M atau Johnson & Johnson. Mereka bangun kepemimpinan di banyak pasar niche spesifik. Nggak selalu jadi perusahaan terbesar di dunia, tapi di area fokus mereka yang mereka pemimpinnya. Oke. 5 hal yang harus dilakukan. Analisis sistematis, pahami konsep dan persepsi, jaga sederhana dan fokus, mulai dari kecil, dan bidik kepemimpinan. Nah, sekarang kita lihat sisi sebaliknya nih. 3 hal yang menurut Drucker nggak boleh dilakukan. The don'ts. Yang pertama, jangan coba-coba terlalu pintar. Don't try to be too clever. Ini kelihatannya mirip sama prinsip kesederhanaan tadi ya. Betul, ini kayak sisi lain dari koin yang sama. Drucker itu ingetin jangan sampai kita terjebak dalam kerumitan demi kerumitan. Atau nyoba pamer kecerdasan teknis gitu. Inovasi yang terlalu pinter, terlalu canggih, atau terlalu rumit, itu seringnya rapuh. Susah dipahami pasar, susah diadopsi, susah diperbaiki kalau ada masalah, dan ya itu, susah dijalanin sama tim. Ingat lagi, inovasi itu harus bisa dijalanin sama orang normal dalam kondisi nyata, bukan cuma sama penciptanya di lab. Kesederhanaan dalam konsep dan eksekusi itu kuncinya. Jadi, pinter di sini lebih ke arah over-engineered gitu ya? Atau solusi yang nyari-nyari masalah, bukan sebaliknya? Bisa dibilang gitu, fokusnya harus ke solusi yang efektif dan bisa diterapkan, bukan pada kecanggihan rada kecanggihan. Oke. Don't yang kedua. Jangan diversifikasi, jangan memecah fokus, jangan mencoba terlalu banyak hal sekaligus.
Ini penguatan lagi dari prinsip fokus di bagian DOS tadi. Persis. Drucker sangat menekankan pentingnya inovasi di area di mana Anda punya kekuatan inti. Bisa berupa teknologi yang dikuasai, pemahaman pasar yang dalam, atau kapabilitas organisasi yang unik. Nyoba melakukan inovasi radikal di area yang sama sekali baru, di mana Anda nggak punya pengalaman atau keunggulan, itu resep kegagalan. Risiko inovasi itu sendiri kan udah tinggi ya. Jangan ditambah lagi dengan risiko masuk ke medan perang yang nggak Anda kenal. Tetap pegang benang merah kekuatan Anda. Wah, ini andam besar sih di era sekarang. Banyak perusahaan kan merasa perlu terus merambah ke area baru. Pesan Drucker berarti, kuasai dulu area Anda sebelum nyoba inovasi di tempat lain, gitu. Kurang lebih begitu. Atau setidaknya, kalau mau masuk area baru, ya lakukan bertahap. Jangan langsung digabung sama upaya inovasi yang paling beresiko. Fokuskan energi inovatif di area di mana Anda punya peluang terbaik untuk berhasil berdasarkan kekuatan yang sudah ada. Oke. Don't yang ketiga dan terakhir. Jangan berinovasi hanya untuk masa depan. Don't innovate for the future. Wah, ini kedengarannya kontraintuitif banget. Bukannya inovasi itu justru soal masa depan? Nah, ini poin yang sering disalahpahami. Maksud Drucker itu bukan berarti kita harus cuek sama masa depan. Bukan. Tapi sebuah inovasi biar bisa berhasil, itu harus punya aplikasi praktis saat ini. Harus ada kebutuhan nyata atau pasar yang bisa dilayani sekarang, meskipun potensinya mungkin baru akan meledak nanti di masa depan. Inovasi yang cuma bisa berguna nanti, itu cenderung gagal dapat traksi, gagal dapat feedback, dan kehabisan sumber daya sebelum masa depan itu tiba. Harus ada cara untuk bikin dia relevan dan menghasilkan dampak hari ini. Bisa kasih contoh biar lebih jelas poin ini? Drucker mencontohkan Thomas Edison sama bola lampu. Ide soal penerangan listrik itu udah ada jauh sebelum Edison. Tapi Edison nunggu sampai kondisi teknisnya memungkinkan, kayak pengembangan generator, sistem distribusi, dan pemahaman pasarnya juga udah siap. Sehingga bola lampu itu bisa jadi produk yang digunakan saat itu, bukan cuma konsep futuristik. Dia fokus ke aplikasi masa kini, yaitu menggantikan lampu gas, meskipun dampaknya merevolusi masa depan. Jadi, inovasi itu butuh timing yang pas, biar relevan sama kebutuhan saat ini. Oke. Jadi don'ts and don'ts sudah kita bahas ya. Terakhir nih, Drucker nyebutin 3 kondisi prasyarat agar inovasi bisa berkembang subur. Ini bukan tindakan spesifik ya, tapi lebih kayak fondasi atau mentalitas yang harus ada. Kondisi pertama, inovasi adalah kerja. Innovation is work. Ini penegasan lagi kalau inovasi itu bukan sulap, bukan sihir. Dia butuh pengetahuan yang solid, fokus yang tajam, sama ketekunan yang luar biasa. Mungkin ada percikan jenius di sana-sini, tapi ya 99% itu keringat dan usaha yang sistematis. Analisis, pengujian, perbaikan, gagal, coba lagi, yaitu siklus kerja inovasi. Drucker ngamatin, inovator sejati itu biasanya sangat berdedikasi di bidangnya dan kerjanya tanpa lelah. Jadi, lupakan mitos apel jatuh atau mimpi di malam hari ya. Ini soal disiplin dan keringat. Oke, kondisi kedua. Inovasi harus dibangun di atas kekuatan. Innovation must build on strengths. Lagi-lagi soal kekuatan nih. Iya, ini benang merah yang kuat banget dalam pemikiran Drucker. Waktu kita evaluasi peluang inovatif, pertanyaan kuncinya adalah peluang mana yang paling cocok sama apa yang udah kita kuasai, sumber daya apa yang kita punya, keahlian apa yang jadi andalan kita. Memulai dari kekuatan itu ngasih kita pijakan yang lebih kokoh buat hadapi ketidakpastian inovasi. Selain kapabilitas, Drucker juga menekankan pentingnya kecocokan temperamental. Anda harus benar-benar peduli dan tertarik sama peluang itu. Karena inovasi butuh gairah, butuh daya tahan buat lewatin masa-masa sulit. Anda nggak akan kerja keras buat sesuatu yang nggak Anda pedulikan, ya kan? Jadi bukan cuma soal bisa, tapi juga mau dan cocok sama DNA kita, baik sebagai individu maupun organisasi. Kondisi ketiga dan terakhir, inovasi itu berdampak pada ekonomi atau masyarakat. Apa artinya ini? Artinya, inovasi sejati itu bukan cuma soal barang baru secara teknis atau ide cemerlang di atas kertas.
Tolok ukur utamanya itu dampak nyata yang dihasilkannya. Apakah dia mengubah cara orang kerja atau hidup? Apakah dia ciptakan nilai baru buat pelanggan? Apakah dia mengubah perilaku pasar, meningkatkan potensi ekonomi? Inovasi itu fenomena sosial dan ekonomi, bukan cuma teknologi. Teknologi mungkin cuma alatnya, tapi perubahan nilai dan perilaku itulah intinya. Inovasi harus bikin perbedaan yang berarti. Ini penting sih. Jadi sebuah penemuan baru belum tentu jadi inovasi ya, kalau nggak diadopsi dan nggak bawa perubahan berarti di dunia nyata. Fokusnya di hasil dan dampak. Tepat sekali, fokusnya pada perubahan yang diciptakan di luar lab atau ruang rapat. Baik, kita udah kupas tuntas nih prinsip don'ts, sama conditions dari Drucker. Sekarang, mari kita tarik benang merahnya buat Anda yang lagi dengerin. Apa artinya semua ini dalam konteks Anda? Entah itu di kerjaan, proyek pribadi, atau sekedar cara berpikir sehari-hari. Pesan utama Drucker, menurut saya ya, itu adalah demokratisasi inovasi. Ini bukan hak istimewa segelintir orang. Ini adalah praktek, sebuah disiplin yang bisa dipelajari dan diterapkan oleh siapa saja di organisasi mana saja, besar maupun kecil. Kuncinya adalah pendekatan yang bertujuan dan sistematis. Mulai aja dengan lihat sekeliling Anda secara aktif. Ada nggak kesuksesan atau kegagalan tak terduga yang bisa dipelajari? Ada inkongruentas atau ketidaksesuaian yang bikin jengkel? Ada kebutuhan proses yang belum terpenuhi? Ada perubahan demografi atau persepsi yang buka peluang? Terus, manfaatkan kekuatan Anda, rancang solusi sesederhana mungkin, mulai dari langkah kecil yang terukur, tapi visinya untuk memimpin di ceruk Anda. Dan yang paling penting, ya siap-siap kerja keras dan tekun. Jadi, jangan nunggu momen eureka gitu ya. Tapi mulailah kerja secara sistematis buat nemuinnya. Latih otot inovasi Anda. Persis. Inovasi itu hasil dari kebiasaan mencari, menganalisis, dan bertindak secara disiplin. Wah, nggak terasa waktu kita hampir habis untuk penjelajahan prinsip inovasi Peter Drucker kali ini, khususnya dari bab 20, The Essential Drucker. Banyak banget ya butir pemikiran yang padat dan relevan. Iya, intinya kembali ke pendekatan yang bertujuan, sistematis, berakar pada kekuatan. Terus mengutamakan kesederhanaan dan fokus. Dimulai dari yang kecil tapi ngebidik kepemimpinan, dan selalu diukur dari dampak nyata. Inovasi itu soal eksekusi yang disiplin, bukan cuma ide yang melayang-layang. Nah, sebagai pemikiran penutup dari kami, Drucker kan bilang ya, inovasi yang berhasil itu seringkali tampak begitu jelas atau sederhana setelah ditemukan. Ini jadi pertanyaan reflektif nih buat Anda. Ada nggak ya peluang inovasi, sederhana, mungkin solusi buat masalah kecil, tapi nyebelin, atau cara baru manfaatin sumber daya yang ada di sekitar Anda sekarang? Di pekerjaan, di komunitas, atau bahkan rutinitas harian Anda, yang mungkin Anda abaikan karena kelihatannya terlalu biasa, terlalu kecil, atau Anda anggap bukan urusan saya? Coba direnungkan. Terima kasih sudah menyimak penjelajahan pemikiran Drucker bersama kami. Sampai jumpa di sesi berikutnya.